Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys, kembali lagi di Wiga Podcast, ngobrol asik, bahas yang unik dan tentunya seru dan makin epic. Halo, perkenalkan aku Nafilsa Delavana. Aku jadi di sini sebagai host pada Wiga Podcast di episode 3 kali ini. Oke, jadi Wiga Podcast ini merupakan tempat untuk berbagi pengalaman dan juga pengetahuan bagi para mahasiswa. Nah, jadi pada Wiga Podcast kali ini kita kedatangan sebuah bintang tamu yang sangat amat spesial. Kita sapa dulu mungkin bintang tamunya. Halo Kak. Halo. Oke, jadi kakaknya ini merupakan bintang tamu pada Wiga Podcast kali ini. Mungkin kakaknya bisa perkenalan dulu kepada teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Krisma Nola Putri, biasanya dipanggil Nola. Sekarang lagi semester 6 dan sekarang saya sebagai Satgas PPKPT. Satgas PPKPT. Kakaknya tentunya kuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang semester 6. Kak Nola ya, Kak? Iya. Oke, Kak Nola. Jadi Kak Nola ini tergabung sebagai Satgas PPKPT ya, Kak? Betul. Satgas PPKPT. Nah, biasanya kalau Kak Nola semester 6 ini kesibukannya apa aja nih, Kak, di semester 6 ini? Kalau sekarang sih kesibukannya masih fokus kuliah ya, karena udah pensiun jadi anggota Ormawa sama UKM, jadi lebih fokus ke akademiknya aja. Oke, Ormawa. Berarti kakaknya dulu ikut Ormawa, Kak ya? Betul. Waktu semester berapa itu Kak ikut Ormawa? Semester 4 gitu ya, 4, 5 Semester gitu. 4. 4 Ikut Ormawa? DPM. DPM sebagai ketua Ketua. ya, Kak. Sebagai jadi Kak Nola ini hebat banget, meskipun perempuan bisa jadi ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu ya, Kak ya. Iya. Jadi teman-teman mungkin yang punya mindset bahwa ketua itu atau pemimpin itu tentu laki-laki, pasnya laki-laki itu salah besar. Jadi meskipun perempuan itu juga bisa menjadi seorang pemimpin gitu ya, Kak Nola. Betul Oke. sekali. Nah, jadi Kak Nola, kita pada Wiga Podcast kali ini kita mempunyai sebuah isu yang akan dibahas. Nah, mungkin teman-teman di sini tahu nggak isu apa yang akan kita bahas yang kali ini sedang marak-maraknya? Apa kira-kira? Kekerasan seksual. Oke, jadi teman-teman Masih semangat ya. teman-teman pada tahu bahwa isu yang kita angkat pada Wiga Podcast kali ini yaitu kekerasan seksual, teman-teman. Nah, Kak Nala tahu sendiri kan ya kalau kekerasan seksual pada saat ini itu sangat marak, entah itu di luar kabupaten kita yaitu Kabupaten Lumajang atau bahkan di Lumajang sendiri itu sedang marak ya, Kak ya. Betul sekali. Oke, jadi kemarin ada kasus-kasus yang benar-benar trending, entah itu di TikTok ataupun di Instagram ataupun di sosial media lainnya tentang dokter yang sedang apa itu, Kak? Yang Melecehkan pasiennya gitu ya, Kak ya. Ada juga seorang dosen gitu ya, Kak ya. Dosen, guru besar itu melecehkan mahasiswinya. Iya, betul Kalau di sekali. Lumajang apalagi, Kak? Yang lagi trending itu guru ya, guru SD yang apa namanya ngajar drum band sama Ngajar pramuka drum band, gitu. iya ngajar drum band sama pramuka. Padahal biasanya guru ini digugu dan ditiru, Betul malah sekali. melecehkan siswinya gitu ya, Kak ya. Iya. Oke, jadi tadi Kak Nola pada perkenalan sempat menyinggung tentang Satgas PPKPT gitu ya, Kak Nola. Mungkin Kak Nola bisa menjelaskan pada teman-teman yang nonton. Nah, jadi Satgas PPKPT itu apa nih, Kak Nola? Oke, Satgas PPKPT itu sebuah satuan tugas pencegahan sama penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Dan tentunya ada beberapa unsur di dalamnya, yaitu ada 4 unsur dosen, tenaga pendidik, sama 5 unsur dari mahasiswi. Dan untuk dari mahasiswi itu memang sudah ada ketentuannya bahwa mahasiswi harus mahasiswi, putri. Jadi tidak ada laki-lakinya. Nah, untuk kalau dosen itu yang 3 itu laki, yang 1 perempuan gitu. Nah, jadi di satuan tugas PPKPT ini kita itu ada kayak apa namanya wawancaranya, ada tesnya. Jadi sebelumnya itu ada yang namanya pansel, dan pansel itu panitia seleksi. Nah, itu ada dari mahasiswa juga, mahasiswi maksudnya. Dan itu melalui beberapa tes juga. Jadi pansel ini dites dulu untuk jadi pansel. Gitu. Nah, baru setelah dia jadi pansel, barulah terbentuk yang namanya
anggota Anggota PPKPT PPKPT. ini. Gitu. Oke, jadi kalau ingin jadi Satgas PPKPT itu nggak asal pilih gitu ya, kayak Betul. ada tesnya. Dan tadi juga Kak Nala menjelaskan bahwa Satgas PPKPT itu mengambil hanya mahasiswi saja gitu ya Kak ya. Betul. Jadi emang bener-bener harus mahasiswi gitu ya Kak, nggak Betul. boleh mahasiswa. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi buat teman-teman yang mahasiswi, tentunya yang cewek-cewek kalau mahasiswi ya, itu bisa tergabung di Satgas PPKPT seperti itu. Betul. Nah, untuk Satgas PPKPT itu tugasnya apa Kak kalau di kampus itu Kak Nola? Oke, kalau misalnya di kampus kita dari unsur mahasiswi itu cuman masih dalam tahap untuk pencegahan. Jadi kita itu melakukan sosialisasi terhadap teman-teman pada saat PKKMB. Jadi pada waktu PKKMB itu ada salah satu waktu di mana kita sebagai Satgas itu melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual ini. Nah, itu kita sebagai dari unsur mahasiswinya. Nah, kalau misalnya dari unsur tenaga pendidik, itu biasanya dia yang langsung menangani kasusnya. Jadi memang betul kita itu dalam satuan itu kita dapat menangani, tapi terkadang ada yang memang langsung ke tenaga pendidiknya. Jadi kita hanya melakukan pencegahan. Pencegahannya aja. Gitu. Yang nangani langsung dari tenaga pendidiknya. Nah, jadi untuk sosialisasi kepada tentunya ke maba ya Kak ya, ke Iya, mahasiswa betul. baru. Itu kayak memperkenalkan bahwa di kampus ini ada loh ternyata Satgas yang benar-benar dikhususkan untuk menangani kekerasan seksual gitu ya Kak ya. Betul, iya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mahasiswa baru itu tentunya dikasih tahu nih, disosialisasikan oleh kakak-kakak Satgas PPKPT supaya teman-teman itu tahu bahwa di kampus itu ada satuan tugas yang benar-benar ngehandle tentang kekerasan seksual Betul gitu. sekali. Takutnya gitu ya, Iya, takutnya takutnya. kejadian sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu Betul, ya kayak. iya. Nah, tapi untuk yang menghandle sendiri itu dari tenaga pendidiknya gitu ya kayak. Iya. Untuk kakak-kakaknya sendiri ini mahasiswanya yang tergabung di Satgas PPKPT ini hanya mensosialisasikan saja atau memperkenalkan saja seperti itu. Nah, jadi kalaupun Kak Nola ini tergabung di Satgas PPKPT, tentunya kan Kak Nola kan sering menghadapi apa ya Kak ya, menerima laporan nih Kak, Betul menerima sekali. laporan bahwa ada mahasiswa yang apa ya Kak ya, kayak bukan terkena, maksudnya kayak punya Korban. korban dari kekerasan Kekerasan seksual seksual. itu. Ada nggak Kak kira-kira? Untuk saat ini ada sih ya, pastinya ada. Untuk beberapa akhir ini ada beberapa laporan yang masuk. Nah, tapi ya kita tidak bisa menyebutkan Iya, ya. karena itu Ini. privacy ya, Kak, Iya, ya? betul. Iya. Kita di Satgas juga merahasiakan baik itu pelaku maupun korban, karena kita juga memikirkan mereka. Kan kita pastinya mereka kan malu atau Takut kepikiran, aibnya tersebar gitu ya gitu. Kak Rola. Jadi kita juga menjaga kerahasiaan itu. Jadi ya sudah cukup sampai di Satgas itu saja ceritanya. Jadi untuk teman-teman yang ikut Satgas PPKPT ini nggak cocok buat teman-teman yang Oversharing. oversharing Betul. seperti itu. Kayaknya aku nggak cocok deh Kak Nola. Takutnya keceplosan. Iya. Nah, kan Kak Nola ini Satgas PPKPT ya. Kemarin itu sempat ada tentang berita yang sedang trending, yaitu seorang dokter itu Kak. Seorang dokter Oh, ya. di rumah sakit RSHS Bandung ya Kak. Iya. Nah, itu melecehkan seorang pasiennya gitu ya Kak. Nah, itu menurut Kak Nola, tanggapan Kak Nola, itu kenapa kekerasan seksual itu dapat terjadi meskipun di lingkungan yang benar-benar seprofesional itu, kira-kira Kak Nola, kenapa? Oke. Kalau berdasarkan dari kasus yang itu kan bukan pasien ya, tapi keluarga dari keluarga pasien. dari pasien ya, mohon maaf. Nah, dari keluarga itu kalau kita lihat sebenarnya dari kacamata kita sebagai Satgas, tentunya kita tidak menyalahkan sebuah instansi tersebut. Kan kita sudah pasti tahu kalau misalnya di rumah sakit itu ada yang namanya penyuluhan tentang kekerasan seksual, dan bahkan di mana-mana juga sudah marak kalau misalnya kekerasan seksual ini kayak peraturan yang memang sangat dilarang gitu loh. Iya, betul. Jadi kita tidak memandang instansi itu profesional atau gimana, tapi kita memandang dari individualnya. Individualnya. Nah, kalau dari kasus tersebut,
yang bisa kita jadi permasalahannya itu memang dari oknumnya. Kan dia ini seorang dokter dan juga mahasiswa. Betul. Nah, tapi dia melakukan pelecehan tersebut. Kan nggak mungkin kan yang namanya rumah sakit itu menghalalkan cara tersebut, itu. iya, cara itu. Bahkan di kampus atau dimanapun juga nggak ada yang mengajarkan bahwa kekerasan seksual itu diperbolehkan gitu. Jadi kalau misalnya dari kacamata Satgas itu memang kesalahan dari oknumnya. Kenapa gitu? Mungkin entah dia yang hilang akal atau gimana, kan kita juga nggak tahu ya. Nah, tapi yang sangat disayangkan juga dia itu seorang dokter dan mahasiswa di PTN yang cukup terkenal di Indonesia ya Kak. Gitu. Adalah seorang dokter gitu ya Kak. Iya. Ya? Nah itu kasus yang ada di luar kota ya Kak ya, di luar kota kita. Nah di Lumajang juga ada kasus yang menyangkut tentang kekerasan seksual, yaitu kasusnya kemarin itu ada guru drum band ya Kak ya. Iya. Guru drum band yang juga guru pramuka ya Kak ya? Iya, betul. Itu mengajar di sekitar 30 lembaga di Lumajang teman-teman. Jadi seorang guru ini melecehkan siswinya gitu ya. Siswinya. Jadi kalau dari berita yang aku dapat itu ada 6 korban, 6 siswi yang dilecehkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini katakanlah. Nah dia ini si gurunya ini padahal mengajar di 30 lembaga. Itu masih 6 korban. Jadi kalau untuk 30 lembaga bisa saja korbannya lebih dari itu. Itu aku ngambil berita dari IG-nya apa tadi ya, aku lupa. Dari Lumajang apa tadi itu di Instagram. Nah, itu menurut Kak Nola, bagaimana pandangan Kak Nola sebagai Satgas PPKPT? Kalau misalnya guru sudah melakukan hal itu, berarti dia mencoreng nama baik gurunya kan? Dia sebagai tenaga pendidik, dia sebagai entah itu dia kayak PNS atau apalah yang dia bekerja di situ, itu sangat disayangkan sih kalau menurut aku, karena dia itu tadi dia seorang guru dan orang tua kedua. Jadi kalau tanggapan aku memang kekerasan seksual ini bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang entah itu dia guru, dosen, atau bahkan seorang dokter, itu bisa melakukan kekerasan seksual. Dan itu sangat-sangat disayangkan. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari kacamata seorang Satgas, memang itu itu memang sangat disayangkan karena dia melalaikan tugasnya sebagai abdi negara lah ya, sebagai seorang pengajar, sebagai contoh bagi murid-muridnya. Dan kalau misalnya kita lihat, apakah dia tidak memiliki keluarga gitu? Bagaimana kalau misalnya dia itu ternyata anaknya yang menjadi korban, kan seperti itu. Tidak berpikir panjang gitu ya Kak Nola. Gitu. Jadi sudah dikasih amanah benar-benar, malah amanahnya disepelekan atau dibuat yang main-main lah. Betul, padahal itu sudah mengajar di sekitar 30 lembaga. Betul ya, Kak Nola. Berarti kan dia itu orang kepercayaan lah intinya ya. Iya, sudah dipercaya banyak lembaga, malah dilencengkan seperti itu. Dan memang harus dihukum sih kalau menurut aku ya. Kan kita kalau misalnya kita sebagai korban kan pasti punya trauma yang berat ya. Apalagi masih siswi loh, masih anak kecil lah ya. Kecil, di bawah umur itu ya, karena di bawah umur kita. Jadi kan pasti dia menyimpan trauma yang lebih dalam pastinya kan. Jadi memang pelakunya harus dikasih hukuman yang setimpal, yang sekiranya bikin ia jera gitu ya Kak. Betul sekali. Nah, tadi kan Kak Nola ini juga membahas tentang ada saja ya pelapor dari kampus kita yang melapor tentang kekerasan seksual terhadap Satgas PPKPT gitu ya Kak. Nah, kira-kira nih Kak, apa yang dilakukan oleh institusi ataupun dari kampus sendiri supaya si pelapor ini bisa merasa terselesaikan, maksudnya terselesaikan akan kasus kekerasan seksualnya itu? Oke, jadi kalau misalnya di kampus, di ITB Widyagama itu ada Satgas PPKPT yang bagian untuk menangani penerimaan laporan. Jadi ada 2 jenis media yang digunakan. Yang pertama itu lewat Google Form, itu ada linknya. Terus yang kedua itu ada WhatsApp-nya.
Jadi di Satgas BPKPT ini kita disediakan HP sendiri untuk menerima laporan. Jadi laporan itu yang megang satu orang. Jadi tidak ada dari Satgas BPKPT itu nggak ada yang tahu itu siapa yang melapor, dan korbannya itu memang kita sembunyikan. Jadi anon lah istilahnya. Jadi tidak ada yang tahu dan memang sangat-sangat dirahasiakan. Nah, kalau misalnya dirasa tidak percaya akan kedua media ini, kita juga ada ruangan tersendiri di Sekret. Nah, di Sekret kita itu ada ruangan tersendiri untuk pelapor yang ingin melaporkan atau hanya sekedar bercerita gitu. Nah, ketika kasus ini memang dirasa sudah cukup berat dan pelaku dari kekerasan seksual ini sudah memakan banyak korban, nah itu kita bisa proses. Di Satgas BPKPT ini ada dosen yang menangani secara hukumnya. Jadi ada alurnya. Dari Satgas BPKPT nanti dilaporkan entah itu ke pihak kepolisian atau ke pihak mana, dan nanti berakhir entah itu akan diselesaikan di kejaksaan atau tidak, kita lihat perkembangan kasusnya gitu. Biasanya ada yang memang mau diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi pelaku sama korban hukum gitu ya, pelaku sama korban ini tidak mau sampai ke ranah hukum, hanya mau diselesaikan secara kekeluargaan saja. Saling minta maaf gitu. Dan itulah, ada yang seperti itu, ada yang memang ingin ke ranah hukum. Dan kalau misalnya ada yang mau ke ranah hukum, kita akan bantu. Kita akan selesaikan secara prosedur yang sudah tersedia. Gitu. Jadi ada dosen yang benar-benar paham akan hukum gitu ya Kak ya, untuk menangani di Satgas BPKPT itu. Betul. Jadi kalaupun ada mahasiswa yang melapor tentang kekerasan seksual yang ia alami, itu sudah tertata alurnya bagaimana cara penyelesaiannya. Betul, gitu ya Kak Nola. Sudah ada SOP-nya. Oke, sudah ada SOP-nya. Nah, Kak Nola ini kan sebagai Satgas BPKPT, mungkin ada saran buat teman-teman mahasiswa ataupun anak-anak muda di luar sana, khususnya perempuan yang banyak terkena kekerasan seksual ya Kak ya? Iya. Itu mungkin bisa dikasih tips supaya kita itu bisa menghindari yang namanya kekerasan seksual itu kan. Gimana cara kita untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual terhadap kita sendiri gitu kan. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, kalau misalnya kalian sudah ada tanda-tanda bahwa kalian ada sedikit tidak nyaman atau apa ya, bahasa kerennya tuh ilfeel ya. Ilfeel sekarang ini, itu kalian nggak apa-apa, bilang aja langsung, aku merasa aku nggak enak kalau misalnya kamu terlalu dekat sama aku gitu kan. Ngomong aja, jujur aja. Dan kalau misalnya itu dilakukan berkali-kali, kalian bisa bercerita ke teman terdekat kalian. Atau kalau misalnya kalian tidak mau bercerita, kalian bisa lapor. Jangan takut untuk melapor. Karena sudah ditutup rapat-rapat ya Kak, identitas pelapor. Betul. Seperti itu. Kan sekarang orang-orang ini kan takut melapor ya, soalnya biasanya pelaku ini mengancam. Jadi mengancam korban, kamu jangan ngelapor, kalau kelapor kamu bakalan gini. Kan itu jadi bikin orang yang korban ini kan takut kan? Untuk melapor ataupun memberitahukan orang lain gitu ya Kak Nala. Betul sekali. Jadi pesan dari saya, kalian itu jangan takut untuk melapor dan jangan takut untuk bercerita. Pasti aman. Untuk di lingkungan kampus, buat teman-teman yang ada di ITB Widya Agama Lumajang, jangan takut untuk melapor dan harus bisa mawas diri. Gitu sih. Kita harus berjaga-jaga lah intinya. Kayak kita kan nggak tahu siapa yang akan bahaya itu akan datang, kan kita nggak tahu. Kan pelaku itu juga kita nggak tahu. Itu tadi itu aja beritanya ada banyak kan. Iya, dari guru bahkan kita nggak punya pikiran bahwa guru itu bisa melakukan hal seperti itu. Gitu ya Kak. Dokter juga. Siapa nyangka bahwa dokter bisa melakukan hal seperti itu. Gitu ya Kak. Betul. Orang yang kita contoh, orang yang kita hormati itu bisa jadi itu yang melakukan kekerasan seksual kepada kita. Oke. Nah kemudian nih Kak, kira-kira karena kita kan karena sekarang ini sedang marak-maraknya yang namanya kekerasan seksual, bisa nggak kira-kira kalau Satgas BPKPT ini melakukan seperti sosialisasi bukan hanya terhadap mahasiswa sini saja, kan biasanya terhadap mahasiswa baru ya Kak ya? Iya. Kalau untuk sosialisasi di luar kampus misalkan, kira-kira apa bisa seperti itu? Kalau misalnya di luar kampus itu kemungkinan bisa sih ya, tapi
kita lihat sesuai prosedur juga apakah kita ini diizinkan atau tidak. Biasanya kan kalau yang melakukan sosialisasi terkait kekerasan seksual itu sudah ada pihak yang berwenang kan, misal kayak dari dokter atau dari kepolisian kan juga banyak kan. Jadi sebenarnya kita juga bisa memberikan sosialisasi tersebut kepada masyarakat di luar sana. Tapi kita kembali lagi itu kita diizinkan atau tidak. Gitu. Tergantung izin gitu ya. Iya, kita sebenarnya juga pingin ya kayak sosialisasi keluar sana, kayak masyarakat di luar sana biar lebih paham gitu loh, apa sih bahayanya kekerasan seksual ini. Bisa jadi kan entah itu dari keluarganya atau dari orang di luar sana, jadi biar tambah pengetahuannya itu tambah luas gitu terkait kekerasan seksual gitu. Oke, jadi itu tadi yang diceritakan oleh Kak Nola tentang kekerasan seksual. Nah, untuk penutupan pada Wiga Podcast kali ini, mungkin Kak Nola bisa memberikan saran buat teman-teman untuk bagaimana cara menjaga dirinya, atau bahkan memberikan pandangan buat teman-teman yang apa ya, kan sekarang juga marak yang namanya jual diri gitu ya Kak, ya mohon maaf. Nah, itu mungkin Kak Nola bisa memberikan sedikit pandangan supaya mereka itu berada di jalan yang benar gitu Kak Nola. Dari aku sih buat perempuan di luar sana ya, aku tekankan perempuan Perempuan ya, karena ya betul. Kebanyakan perempuan gitu ya Kak. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Laki-laki bisa juga melakukannya. korban, gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalian itu istimewa, kalian itu seorang perempuan yang harus menjaga diri, kalian itu terhormat lah intinya. Jadi kalian harus jaga-jaga, jangan lengah, atau jangan sampai kalian tuh menjadi korban yang takut untuk melapor. Karena apa ya, bahasa Jawanya tuh eman, kayak eman loh rek kalian itu. Iya. Kalian itu perempuan dan masa depan kalian itu panjang. Jadi kalian tuh perempuan, bisa melawan dan jangan takut. Jangan Perempuan takut itu untuk harus melapor. melawan. Tuh, jadi kalau teman-teman mungkin terkena ataupun ada catcalling gitu ya Kak. Iya. Biasanya kalau teman-teman itu perempuan itu banyak yang dapat catcalling dari Bener, cowok yang nggak bener. dikenal, bisa itu di jalan gitu ya Kak ya. Iya. Di jalan itu biasanya banyak yang catcalling itu. Jangan dinormalisasikan dan seperti itu. Betul. Nah, jadi tadi Kak Nola juga menjelaskan tentang Satgas PPKPT, kemudian kasus-kasus yang ada di sekitar kita, seperti halnya tadi seorang guru yang melecehkan siswinya sendiri, kemudian cara menanganinya gimana atau cara mencegahnya gimana, tadi sudah kita bahas di Wiga Podcast kali ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Kak Nola sebagai bintang tamu pada Wiga Podcast kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton Wiga Podcast kita di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.